Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Macam-macam HAM. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi politik, 3. Hak asasi hukum, 4. Hak asasi ekonomi, 5. Hak asasi sosial budaya, dan 6. Hak asasi peradilan. Pelanggaran hak asasi manusia. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999, yakni setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar-benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang bisa membahayakan atau mengancam nyawa orang lain, contohnya perbudakan, pembunuhan, penyanderaan, dan kejahatan genosida. 2. Pelanggaran HAM ringan. Sebuah pelanggaran HAM ringan yang dimana tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang, akan tetapi ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja. Polresta Malang terus mendalami dugaan kasus perundungan yang dialami salah seorang siswa SMP di Malang, Jawa Timur. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Dan polisi masih melakukan penyelidikan terkait kebenaran peristiwa. Kemarin puisi sper gue nggak selesai tahu. Ya gimana emang susah kok ujiannya kemarin. Udah nggak usah pikirin. Nih siang-siang gini men kita minum nih. Lol, beli minum lol. Yaudah, bentar gue beliin dulu ya. Oke. Iya, ternyata duit gue nggak ada nih. Pinjem duit lo dulu dong. Aduh nggak ada, gimana sih lo? Udah buat fotokopi sisper. Nanti gue ganti. Seriusan nggak ada dah. Alhamdulillah, masa udah dia aja. Woi, coba. Berhenti. Mau kemana lu? Begitu dong. Awas nih. Gak usah bohong deh lah. Udah, gocap aja. Gocap aja. Tas. Tas dulu buka. Gak ada. Bohong. Gak ada. Coba Buka, lihat buka, dulu buka. di tas lu. Gak ada, dia udah pulang. Udah pulangnya jalan kaki. Kabur. Dah. Selamat di hari ini ada Ripal. Besok kalau nggak ada rival, abis tuh. Coba aja besok. Pokoknya besok kita rencanain. Nah. Ada si Cupu tuh. Gangguin yuk. Yuk, mumpung lagi sendirian tuh. Paling ngakuin. Lagi ngapain nih? Coba gue liat, nulis apa lo? Lihat Ya lah kayak gini lo nulis. gue robek ya. Jangan, jelek tulisan lo. Iya, ini udah dirobek. Ambil lah sampahnya. Ini apa lagi nih? Ini tugas-tugas Sih, udah nih gak perlu. So rajin banget, sumpah. Gak perlu, kerjain dari ulang aja. Semangat ya ngerjainnya, semangat ya. No, yang tugas lo yang di bawah, yang dirobek, kerjain. Yang bagus. Semangat. Ayo, cabut. Kuy. Nih, biar seger. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kejahatan verbal yang ada di sekitar lingkungan kita? Di lingkungan sekitar saya sendiri, saya masih melihat bahwa masih ada beberapa baik dari orang tua sampai anak kecil, anak muda juga masih memperlakukan kejahatan verbal dalam artian
baik mereka bercanda tapi bercanda dengan mencela fisik seseorang ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Menurut saya kekerasan verbal itu lebih jahat dibanding kekerasan pada fisik, karena kalau bully secara verbal itu kan lebih berkaitan sama mentalitas ya. Kalau fisik itu misal sekali ditonjok atau dipukul itu kan bakalan cepet sembuhnya, maksudnya butuh waktu tapi bakal sembuh. Tapi kalau kekerasan pada verbal itu lebih ngena, lebih diinget sih, karena buktinya aja kayak misal contoh kayak anak kecil nih, anak SD, dia dibullyingnya secara verbal, berarti dia mungkin aja ntar sampai gedenya dia bakal nginget kejadian yang nggak mengenakan diri dia gitu. Menurut saya orang-orang sekarang itu masih belum mengetahui tentang adanya kejahatan verbal. Jadi, kejahatan verbal yang keluar dari mulut si pelaku ini seringkali tidak disadari baik oleh pelaku maupun si korban. Karena ketidaktahuan mereka tentang kejahatan verbal ini, apa yang keluar dari mulut mereka yang mengandung kekerasan itu masih dianggap bercanda. Padahal jika si pelaku melakukan hal tersebut kepada orang yang mengetahui tentang kejahatan verbal, orang tersebut akan menganggap itu sebagai suatu kejahatan. Kenapa? Karena mengejek teman itu adalah perbuatan yang tidak boleh atau dilanggar oleh masyarakat, melanggar aturan masyarakat. Terus mengejek teman itu bisa menyakiti teman. Terus mengejek teman kita juga bisa sakit hati. Iya. Tahu nggak badan yang mengurusi HAM itu apa? Banyak, ada Komnas HAM, ada bantuan lembaga HAM juga banyak sih. Baik. Lembaga HAM itu contohnya kayak Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, polisi bisa. Pengetahuan saya itu badan yang mengurusi HAM contohnya ada Komnas HAM, kepolisian, dan KPAI. Kak Suci tahu nggak sih badan yang mengurusi hak asasi manusia itu apa aja? Enggak. Nah, badan yang mengurusi hak asasi manusia itu ada banyak. Nah, salah satunya itu ada KPAI. Nah, KPAI itu panjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa pendapat Saudara Boni mengenai bully yang akhir-akhir ini sering terjadi? Mungkin kalau di Indonesia sudah jadi kebiasaan bully itu, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia mungkin ya, ada manusia punya hal untuk melakukan seperti itu gitu. Tapi kalau pendapat saya semakin sering sekarang marak kampanye-kampanye untuk anti bullying, dan itu bagus banget, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari rumah, bahkan dari sekitar lingkungan kita. Akhir-akhir ini sih kebanyakan ya lebih ke secara verbal, kayak orang body shaming ke orang atau pas di sosial media dia ngata-ngatain, itu bisa aja termasuk ke bullying. Bullying ini contohnya yang kecil aja kayak gitu bisa, nggak harus yang gede yang harus dikeroyok atau gimana. Jadi yang verbal itu sih lebih ngena gitu dibanding kayak yang fisik. Apa pendapat Suci mengenai kasus bully yang akhir-akhir ini sering terjadi? Nah, kayak misalkan tuh di TV tuh ada ya beritanya kasus bully anak SMP yang dipukulin sama temen-temennya sampai dia pindah sekolah. Nah, menurut Suci itu kayak gimana, baik atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena ngebully teman itu adalah perbuatan yang buruk. Terus ngebully teman itu bisa sakit hati, bisa bikin sakit hati ya, terus bisa bikin teman trauma, teman jadi trauma. Nah, Suci tahu nggak sih trauma itu apa? Trauma itu contohnya dia malu, gak mau keluar rumah, terus dia takut sama teman-temannya dia, terus jadi nggak berani. Nah, jadi sampai sini Suci tahu kan kalau melanggar HAM itu nggak boleh kan? Nah, contohnya tadi itu kayak ngejelek-jelekin orang itu nggak boleh. Iya. Kalau gitu makasih Suci udah mau ngejawab pertanyaan Mbak Mila mengenai seputar hak asasi manusia. Iya.
Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dikarenakan dia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut ataupun dibagi-bagi. Hak asasi manusia juga saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terkait kasus bullying yang ada di dalam konten video kami, hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sebagai warga negara Indonesia yang berkepribadian Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, yaitu salah satunya menghormati dan menghargai hak orang lain. Tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi kita harus melaksanakan kewajiban kita juga. Sekian dan terima kasih.